Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami ucapkan selamat menyaksikan kepada seluruh pemirsa Education Talk Universitas Bosowa. Kembali dengan saya Anggia Zamas, dan kali ini kita akan melanjutkan perbincangan kita kemarin. Kemarin kita sudah membahas beberapa program studi baru yang ada di Universitas Bosowa. Sekarang kita akan kembali mengulik, namun pada sesi pertama kali ini kita akan mengulik dari fakultas terlebih dahulu, dan yang bersama saya langsung adalah Dekan Fakultas Pertanian Universitas Bosowa, Bapak Dr. Insinyur Syarifuddin SPT MP. Selamat datang, Pak. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Education Talk, Pak, untuk berbincang-bincang bersama tentang Fakultas Pertanian. Kebetulan karena kita sudah mau memasuki tahun ajaran baru lagi ya, Pak. Jadi pasti banyak adik-adik SMA yang mau melanjutkan pendidikannya untuk dibimbing di perkuliahan. Iya, calon mahasiswa baru kita nanti mungkin ingin tahu, Pak, sedikit tentang Fakultas Pertanian, khususnya memang yang ingin melanjutkan pendidikannya di Fakultas Pertanian ataupun yang belum menentukan pilihannya, Pak. Mungkin bisa diberikan sedikit penjelasan untuk soal Fakultas Pertanian dan prodi-prodi apa saja yang ada di Fakultas Pertanian, Pak. Makasih. Yang pertama, bahwa Fakultas Pertanian itu adalah suatu fakultas yang berbuat untuk kemaslahatan umat manusia. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Karena produk dari jurusan-jurusan yang ada di Fakultas Pertanian itu adalah merupakan hal yang dibutuhkan selama manusia masih hidup. Ya. Kita tahu produk dari pertanian itu kan pangan. Sementara manusia selama masih hidup pasti butuh dengan yang namanya pangan. Sehingga saya mengatakan bahwa Fakultas Pertanian itu dengan berbagai jurusan yang ada di dalamnya merupakan jurusan-jurusan untuk menempa calon asa bangsa kita ke depan, generasi emas kita, ya, pejuang-pejuang di bidang pangan, ya. Sehingga berbuat untuk dunia, akan tetapi bisa berbias untuk kemaslahatan di hari kemudian. Jadi itu sedikit tentang Fakultas Pertanian. Boleh sedikit dijelaskan lagi, Pak, soal ada berapa program studi yang ada di Fakultas Pertanian? Jadi di Fakultas Pertanian Universitas Bosowa itu membina 5 program studi. Yang pertama agroteknologi, kemudian yang kedua teknologi pangan, yang ketiga agribisnis, yang keempat budidaya perairan, kemudian yang terakhir itu adalah peternakan. Jadi dari kelima jurusan yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Bosowa ini saya anggap komplit. Karena ada 3 yang bertanggung jawab pada proses produksi ketersediaan pangan. Misalnya agroteknologi bergerak di bidang tanaman, ya, berbagai tanaman yang menghasilkan bahan pangan untuk manusia. Yang kedua budidaya perairan. Budidaya perairan bertanggung jawab untuk ketersediaan pangan dari perairan, ya. Kemudian peternakan itu bertanggung jawab ketersediaan pangan dari hasil-hasil peternakan, telur, susu, daging, ya. Nah, kemudian produk dari ketiga jurusan ini itu akan diolah oleh teknologi pangan untuk menjadi sesuatu yang sehingga bisa memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi, nilai jualnya bisa lebih tinggi, dan daya simpannya bisa lebih lama. Ya, disitulah di teknologi pangan, misalnya susu dibuat menjadi yogurt, susu dibuat menjadi es krim dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti bagaimana proses pelemparan ke masyarakatnya itu merupakan tanggung jawab daripada jurusan agribisnis. Ya, jadi saya katakan komplit. Ada 3 jurusan yang memproduksi, kemudian ada yang mengolah pasca panennya, dan ada yang bergerak di bidang bisnisnya. Ya, jadi untuk adik-adik SMA yang mau masuk ke Fakultas Pertanian Universitas Bosowa, silahkan memilih mau menjadi silakan bagian memilih. mana. Ya, silakan memilih. Ya. Silahkan memilih karena yang ada di Fakultas Pertanian itu sudah lengkap ya, Pak. Sudah lengkap. Dari mulai produksinya hingga distribusinya, dan untuk penanganannya nanti ke masyarakat semua sudah lengkap.
Jadi tinggal adik-adik sendiri yang mau memilih. Jadi boleh dijelaskan sedikit Pak untuk adik-adik nanti yang mau memilih keunikan dari setiap program studi yang ada, dan boleh juga keunikan dari Fakultas Pertanian yang tidak dimiliki oleh kampus-kampus lain selain di Universitas Bosowa. Ya, yang pertama bahwa Fakultas Pertanian pada umumnya ya, fakultas yang ada di Universitas Bosowa itu kita punya pola ilmiah pokok yang namanya kewirausahaan. Ya. Nah, mata kuliah inilah yang akan membina talenta mahasiswa kita supaya memiliki jiwa wirausaha. Sehingga setelah selesai nanti mereka bisa mandiri. Bukan lagi sarjana yang keluar masuk kantor tentemap untuk mengemis pekerjaan. Tetapi dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya dan untuk orang lain. Ya. Saya kasih contoh satu, ada alumni kita di Bone. Dia sudah punya perusahaan sekarang di bidang ternak besar. Di Maros sudah ada, tahun lalu kalau tidak salah itu hampir 200 hewan kurban yang dia distribusi ke masyarakat. Itu sekitar berapa miliar itu dana yang terputar di situ. Nah itu alumni kita. Bukan memelihara sapinya, akan tetapi wirausahanya di situ. Ya, wirausaanya. Di unggas banyak, di tanaman banyak yang berbuat, dan di tanaman itu kebanyakan saya lihat adik-adik kita, alumni kita itu bergerak di budidaya tanaman yang mengarah pada ini yang tidak menggunakan lagi bahan kimia, sehingga produk-produk yang dihasilkan itu sehat dari segi pandangan kesehatan. Berarti memang sangat penting untuk adik-adik SMA kita nanti mau untuk mengetahui bahwa karena kita Indonesia juga negara yang pertanian, sangat banyak produk untuk peternakan, pertanian dan lain sebagainya. Fakultas Pertanian menjadi salah satu fakultas dengan prospek kerja yang betul. Sangat cerah ke depannya ya Pak. Selain alumni-alumni tadi, boleh dijelaskan lagi sedikit Pak beberapa alumni dari Fakultas Pertanian yang lain lagi yang sudah mengemban karirnya sendiri ataupun sudah memiliki bisnis-bisnisnya sendiri. Jadi sejak terbentuknya Fakultas Pertanian sampai hari ini, saya jelaskan dulu di situ bahwa kita sudah memiliki alumni sebanyak 3.683 orang. Ya, mereka ini tersebar ke berbagai media pengabdian. Ya, ada di pemerintahan, ada di akademisi, termasuk saya. Saya ini alumni jurusan peternakan. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah bisa melihat hasil proses daripada Fakultas Pertanian, ya. Saya diamanahkan sebagai dekan dan alhamdulillah sudah menyelesaikan studi di jenjang tertinggi, ya. Karena kalau di di pendidikan formal itu doktoral yang paling tinggi, dan alhamdulillah kita sudah lewat itu. Ada yang mengabdikan diri di bidang politik, ada yang di wirausaha mandiri. Bahkan ada alumni kita itu sudah bekerja di luar negeri. Banyak alumni kita bekerja di luar negeri. Nah, saya lihat bahwa adik-adik yang baru selesai ini rata-rata sebenarnya kalau di kita alumni pertanian itu kasihan kalau menganggur. Iya. Kenapa saya katakan kasihan? Kenapa? Karena keilmuan yang mereka dapatkan selama berproses jadi mahasiswa di Fakultas Pertanian itu adalah ilmu terapan. Mereka bisa terapkan untuk melakukan usaha mandiri seperti yang saya bisa. Makanya mereka dibekali pola ilmiah pokok kita itu kewirausahaan, sehingga setelah selesai mereka bisa mendirikan usaha. Seperti yang saya katakan tadi itu. Itu barangkali. Kemudian di bidang pemerintahan, ya alhamdulillah sudah banyak alumni kita yang sudah pegang peranan, termasuk di Kabupaten Baru. Sekdanya Kabupaten Baru itu adalah alumni Fakultas Pertanian. Ya, sekarang yang menjadi Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sulawesi Selatan, ya meskipun masih PLT, itu alumni jurusan peternakan Fakultas Pertanian. Ya, dan banyaklah alumni-alumni kita yang sudah memegang peranan di daerah-daerah di bidang pemerintahan. Di politik juga seperti itu. Kita kenal misalnya Siti Nutra Asis, itu pernah menjadi anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, ya. Dan di beberapa daerah termasuk Kanda Maluding Hatu, itu menjadi anggota DPR di Sulawesi di Kendari, ke sana. Ya banyaklah.
artinya alhamdulillah proses yang mereka dapatkan di Fakultas Pertanian bersama dengan lembaga kemahasiswaan, ya, karena mereka itulah di lembaga kemahasiswaan mereka mendapatkan terbina talentanya untuk menjadi pemimpin, sehingga setelah keluar ya bukan sarjana pertanian larinya ke pertanian toh, ya, mereka bisa ke medan pengabdian yang lain, seperti saya katakan itu ada di politik, ada di pemerintah, ada di berusaha, ada di akademisi dan lain sebagainya. Apalagi dengan ilmu-ilmu terapan yang mereka diajarkan di pertanian, tidak rasanya sia-sia kalau misalnya mereka keluar tidak jadi apa-apa, pasti akan menjadi sesuatu nantinya karena ilmu-ilmu yang telah diberikan di Fakultas Pertanian. Itulah saya bilang tadi bahwa kalau ada alumni pertanian menganggur, wah kasihan itu. Kenapa? Karena itu tadi hanya modal kecil bisa melakukan usaha-usaha mandiri. Apalagi mungkin yang mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi boleh sambil berusaha juga di bidang pertanian dan peternakan dan lain sebagainya ya Pak. Boleh dijelaskan sedikit juga Pak, program studi yang di Fakultas Pertanian sekarang sudah mencapai akreditasi apa dan kedepannya akan dikembangkan sebagai apa? Ya alhamdulillah selama saya jadi dekan di Fakultas Pertanian itu kita sudah ada akreditasi A, unggul ya. Kita sudah konversi, itu sudah mendapatkan unggul, yaitu jurusan agroteknologi. Ya, agroteknologi. Kemudian 4 jurusan lainnya semuanya itu B, ya. Dan nanti akan terkonversi menjadi baik sekali. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan ke depan. Nah, ini sementara kita usahakan bagaimana budidaya perairan, agribisnis dan peternakan bisa akreditasi unggul. Itu harapan kita ke depan, dan memang sekarang kita tim penyusun borang itu sudah bekerja. Jadi mungkin untuk adik-adik SMA nanti yang mau masuk melanjutkan ke Fakultas Pertanian silahkan dipilih ingin berfokus ke bagian mana, dan juga tidak perlu mengkhawatirkan soal akreditasi, apalagi soal prospek kerja ke depan ya Pak. Kerja. Yang penting jangan gengsi. Jangan gengsi, betul. Jangan gengsi untuk bekerja apapun, karena yang diajarkan di Fakultas Pertanian dengan membawa keunikan Universitas Bosowa, kewirausahaan itu diterapkan sehingga nanti lulusannya bisa menjadi lulusan yang betul-betul menerapkan semua ilmu tersebut ya Pak. Boleh dijelaskan sedikit juga Pak, dari yang Bapak lihat seluruh alumni yang dimiliki oleh Fakultas Pertanian itu kira-kira skill apa yang pada akhirnya mereka dapatkan setelah mereka menjadi alumni dari Fakultas Pertanian? Jadi saya lihat yang menonjol itu adalah jiwa wirausahanya memang jiwa wirausahanya. Ya alhamdulillah pola ilmiah pokok kita itu sudah terpatri dalam diri alumni kita selama berproses, sehingga setelah keluar itu mereka banyak yang membuka usaha. Itu yang saya lihat, kita bersyukur. Bahkan ada alumni kita, tidak usah saya sebut, dia sudah berhasil di bidang bisnis yang digelutinya terkait dengan keilmuannya, sudah tidak mau lagi untuk mendaftar kalau ada kesempatan itu. Kenapa? Karena dia sudah merasa enjoy dengan bisnisnya dan merasa bahwa saya tidak sia-sia menuntut ilmu sekian tahun ya di Fakultas Pertanian, karena ilmunya itu dia manfaatkan untuk bisa mendapatkan income dalam memenuhi kebutuhannya. Tidak usah pusing misalnya pada saat lulus mendaftar sana kemari, mereka tidak perlu pusing, karena yang mereka pusingkan dan mereka pikirkan adalah bagaimana caranya membangun usaha dan bisnis mereka sendiri ya Pak. Jadi mungkin kalau untuk di kampus-kampus lain mungkin hanya mengajarkan Fakultas Pertanian secara akademisi, nanti kalau mau membuat bisnis mereka harus ikut pelatihan lagi yang lain sebagainya. Tapi di Universitas Bosowa semua sudah diajarkan, dirangkum dalam semua mata kuliahnya ya Pak. Jadi memang bagi adik-adik nanti yang mungkin sekarang masih dalam proses ingin mencari kampus mana yang ingin kalian jadikan tambatan hati untuk melanjutkan pendidikan, fakultas mana yang ingin kalian jadikan tambatan hati juga untuk mengenyam pendidikan, jangan ragu-ragu untuk memilih Fakultas Pertanian yang ada di Universitas Bosowa. Dan nanti juga sudah ada 5 program studi, 1 berakreditasi unggul dan yang lainnya juga akan menyusul. Kalian tinggal pilih ya Pak, mau melanjutkan di program studi yang mana. Oke, boleh
untuk yang bagian-bagian terakhir ini Pak, menurut Bapak sendiri untuk generasi penerus kita nih, adik-adik SMA yang mau melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, mengapa mereka harus memilih Fakultas Pertanian sebagai jalan mereka untuk meraih cita-cita mereka ke depan? Terima kasih. Yang pertama itu tadi saya bahasakan di awal bahwa menuntut ilmu di Fakultas Pertanian dengan 5 pilihan jurusan itu akan mengantarkan Anda untuk menguasai keilmuan di bidang pertanian sehingga Anda akan menjadi pahlawan pangan bangsa ini ke depan. Dimana saya sampaikan tadi bahwa selama manusia masih hidup itu masih butuh pangan. Kita lihat kemarin misalnya dengan adanya lockdown akibat COVID-19, biar dia di karantina berapa susu itu tetap butuh pangan. Iya. Mungkin kendaraan mereka itu tidak butuh untuk sementara ya, karena dia sementara misalnya di karantina, kan tetapi yang namanya pangan itu pasti tetap butuh. Nah itu yang menjadi perusahaan, sehingga saya katakan bahwa kita berbuat di bidang keilmuan kita untuk dunia dan akhirat. Ya, coba bayangkan kalau kita tidak tersedia pangan, kira-kira bagaimana kejadian bangsa ini. Ya. Dan salah satu tanggung jawab bangsa ini bagaimana ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya itu harus terpenuhi. Ya. Kemudian sebagai tambahan barangkali bahwa di Fakultas Pertanian Universitas Boswa kita bersyukur sekali karena kita punya founder memiliki hobi di bidang pertanian. Ya. Sehingga banyak fasilitas-fasilitas yang diserahkan ke kita untuk diolah menjadi laboratorium. Saya bisa sebutkan di Boswa Isuma, ya, itu kami diberi 2 petak empang untuk dijadikan empang pendidikan. Dan alhamdulillah mahasiswa kita sudah melakukan praktik dan penelitian di sana, dan juga itu bisa nanti dimanfaatkan oleh teman-teman dosen untuk melakukan penelitian. Kemudian yang kedua di Palangga itu ada perkebunan Boswa di sana. Itu kita sudah jadikan sebagai kebun pendidikan untuk tempat mahasiswa melakukan praktek, penelitian, dan juga teman-teman dosen. Kemudian di Wajo kita punya range, ya, kita punya range. Sapinya sekarang kalau saya tidak salah itu sudah sekitar 70 ekor. Ya, itu menjadi range pendidikan untuk mahasiswa Fakultas Pertanian di jurusan peternakan. Dan di Wajo juga itu ada Galung Loana Boswa, ya. Nah, ini sudah full menggunakan mekanisasi, mulai dari bibitnya sampai penanaman, kemudian panen itu sudah mekanisasi semua, ya, sudah mekanisasi semua itu menjadi fasilitas untuk tempat mahasiswa kita melakukan praktek dan sekaligus melakukan langsung. Jadi setelah nanti keluar mereka diterima misalnya di perusahaan-perusahaan besar, dia sudah terbiasa dengan peralatan-peralatan seperti itu. Nah, itu barangkali sebagai tambahan. Iya. Jadi untuk adik-adik nanti yang mau melanjutkan pendidikannya, tidak lama lagi waktu kalian, mungkin ini di bulan-bulan September ya Pak, kita sudah akan memasuki lagi tahun ajaran baru. Kalian nanti akan menjadi calon mahasiswa baru di Universitas Boswa, dan jangan ragu untuk menambatkan hati kalian di Fakultas Pertanian, karena dengan dekan juga yang telah memperkenalkan kepada kita dan memberikan kita informasi yang sangat penting terkait dengan Fakultas Pertanian, dan juga untuk tentunya untuk selama belajar di Fakultas Pertanian itu tidak perlu khawatir ya Pak, sudah banyak tadi yang dijelaskan oleh Bapak tentang tempat-tempat untuk melakukan kerja praktek, magang, dan lain sebagainya. Itu memang betul-betul semuanya ilmu-ilmu terapan, sehingga nanti untuk prospek kerjanya mereka tidak perlu khawatir lagi. Jadi sekian teman-teman, itulah tadi Education Talk yang telah kita laksanakan. Mungkin nanti kedepannya kita akan berbincang lagi dengan fakultas-fakultas lain yang ada di Universitas Boswa, yang tentunya juga sangat menarik, dan juga pada saat hari ini kita akan mengawalinya dulu dengan Fakultas Pertanian. Terima kasih banyak telah menonton Education Talk Universitas Boswa di hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak telah menjadi narasumber untuk Fakultas Kami Pertanian. juga berterima kasih. Terima kasih banyak, dan juga nanti berikutnya kami akan mengabari lagi tentang tema apa saja yang akan kami angkat lagi untuk Education Talk, dan mungkin teman-teman boleh juga memberikan saran untuk fakultas mana lagi yang ingin kalian lihat ke depannya ya, untuk jadi catatan kalian untuk sebelum mendaftar
besar di Universitas Bosowa. Sekian dan terima kasih. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.